Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rausan Sakinur, NIM 1931041225 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi kelas E. Di sini saya akan membuat video tentang tugas atau bisa dibilang ini adalah tugas ujian akhir semester. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada ibu dosen pembimbing kami, karena beliau kita bisa mempelajari dan mengetahui tentang perkembangan peserta didik. Langsung saja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu tugas pertama, fase perkembangan. Soal pertama yaitu jelaskan 3 fase perkembangan dan periode perkembangan. Jawaban: 3 fase tersebut adalah fase konsepsi atau fase pembentukan. Fase kedua itu fase proses kelahiran atau pembukaan sampai kelahiran. Fase ketiga yaitu fase proses perkembangan. Untuk periode perkembangannya yaitu untuk anak atau child out sebelum kelahiran atau prenatal, bayi infansi rentang usia 0-24 bulan, awal anak-anak atau early childhood 2-5 atau 6 tahun, pertengahan anak-anak middle childhood 6-10 atau 11 tahun, dan akhir anak-anak late childhood 11-12 tahun. Periode perkembangan remaja itu transisi anak-anak menuju dewasa rentang usia 13-19 atau 20 tahun. Perubahan aspek biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Untuk periode perkembangan dewasa atau adulthood pertama yaitu early adulthood rentang usia 20-30 tahun. Pertengahan atau middle adulthood rentang usia 35-45 tahun. Akhir atau late adulthood rentang usia lebih dari 55 tahun. Itu adalah pembahasan dari tentang tugas fase perkembangan. Tugas kedua yaitu mengidentifikasikan generasi X, Y, dan Z. Soal pertama itu sebutkan karakteristik generasi X, Y, dan Z. Karakteristik generasi X memiliki situasi yang sedikit lebih mudah di pasar tenaga kerja. Mereka menghadapi penolakan sebagai orang dewasa. Sebuah dunia maya adalah alam untuk Y dan Z. Tetapi banyak dari mereka tidak dapat menyesuaikan kehidupan online mereka ke dalam kehidupan offline mereka. Karakteristik generasi Y dapat bekerja sama dengan generasi X untuk tujuan bersama, tetapi generasi Z tidak ingin mencapai kesuksesan sendiri. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kaum muda ini pintar. Mereka memiliki kemampuan seperti yang diperlukan di pasar tenaga kerja. Karakteristik generasi Z memiliki fitur generasi bersih. Generasi era digital yang sangat berkembang, yang mereka lahir ke dalam. Mereka juga dicirikan sebagai Facebook Generation, Digital Prabumi, atau kadang E-Generation. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan generasi X, Y, dan Z. Generasi X dipandang sebagai generasi mandiri, cerdas, dan kreatif. Generasi Y mempunyai rasa percaya diri, optimis, ekspresif, bebas, dan menyukai tantangan. Tercermin di generasi ini terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda daripada yang lain. Generasi Z lahir saat penggunaan komputer, internet, dan smartphone sedang marak. Tak heran jika generasi ini begitu akrab dengan penggunaan teknologi digital serta media sosial. Generasi ini memiliki pemikiran yang terbuka atau open-minded. Soal ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan generasi alpha.
Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga ke tahun 2025, dan mayoritas ini memiliki orang tua yang berasal dari generasi milenial. Generasi Alpha lahir pada saat teknologi sudah canggih dan sudah merupakan hal yang biasa. Karena itu, sejak masih bayi pun mereka sudah kerap dengan gadget seperti smartphone, tablet, atau laptop. Itu tadi pembahasan soal kedua. Soal tugas ketiga. Tugas ketiga itu tentang multiple intelligence. Soal nomor 1 yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang kecerdasan dalam multiple intelligence? Kecerdasan dalam multiple intelligence ada komponen utama dari multiple intelligence seperti kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan, dan kemampuan untuk menciptakan jasa yang menimbulkan penghargaan. Nah, bisa dikatakan jika seseorang mempunyai komponen tersebut bisa juga disebut sebagai orang yang sudah berpikiran matang atau dewasa, dan pastinya ini berpotensi baik bagi seseorang. Soal nomor 2 yaitu, apa Anda yakin semua manusia cerdas? Jelaskan alasan Anda. Saya yakin karena semua orang mempunyai pikiran dan semua orang pasti memiliki perbedaan dalam pola berpikir. Dalam konsep berpikir, pasti masing-masing orang dapat mengeluarkan hal yang dapat dari pengalaman. Dilihat dari itu, semua manusia itu cerdas karena manusia mampu berpikir mengeluarkan pendapatnya yang didapat dari pengalaman masing-masing, dan itu sudah termasuk manusia yang cerdas. Soal nomor 3. Coba Anda pilih kecerdasan apa saja yang mudah diidentifikasi dan kecerdasan apa yang sulit diidentifikasi. Yang mudah untuk diidentifikasi yaitu kecerdasan verbal atau linguistik, kecerdasan logis, matematis atau cerdas angka, kecerdasan visual spesial atau cerdas gambar warna, kecerdasan musikal, kecerdasan musik lagu, kecerdasan kinestik atau kecerdasan gerak, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial, kecerdasan nasional, naturalis atau cerdas alam. Yang sulit untuk diidentifikasikan yaitu kecerdasan interpersonal atau cerdas diri, dan kecerdasan eksistensial atau kecerdasan hakikat. Soal nomor 4. Mengapa para guru sering mengidentifikasikan kecerdasan kinestik sebagai kenakalan, bahkan diartikan sebagai hiperaktif? Karena kecerdasan kinestik merupakan kecerdasan yang identik dengan hal-hal yang mengeluarkan gerakan tubuh dan tidak menutup kemungkinan mempunyai sikap yang kasar. Maka dari itu, guru sering mengidentifikasi kecerdasan kinestik sebagai kenakalan dan hiperaktif. Soal nomor 5. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperoleh informasi tentang profil kecerdasan anak? Saya mungkin akan melakukan konsep praktik yang terstruktur dan mempunyai catatan tentang hal yang menentukan kecerdasan anak. Konsep ini menurut saya mungkin lebih efektif karena anak bisa dengan mudah berinteraksi langsung dan dapat mengeluarkan potensi masing-masing. Dengan itu, mungkin kita dapat memperoleh informasi profil kecerdasan anak dengan mudah. Itulah tadi pembahasan tugas ketiga. Selanjutnya tugas keempat tentang tugas pokok bahasan emotional intelligence. Soal nomor 1 itu, deskripsikan konsep emotional intelligence yang Anda pahami. Emotional intelligence merupakan kecerdasan yang dapat berpengaruh terhadap bidang pengetahuan, keterampilan berbicara, dan sebagainya. Prestasi dapat dicapai dengan kecerdasan, tapi dengan kecerdasan emosi, prestasi yang lebih tinggi bisa dicapai. Dengan kecerdasan emosional, kita dapat mengerti atau mengatur emosi, dan bisa dilatih untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana pengaruh emotional intelligence dalam pembelajaran. Berikan contohnya berdasarkan pengalaman Anda dalam belajar.
Emotional intelligence tentu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Untuk mencapai prestasi, IQ saja tidak cukup karena EQ juga berperan sangat penting karena kecerdasan emosional kita bisa tingkatkan sendiri dengan cara mengenali apa yang kita lihat atau rasakan, dan kita juga bisa memahami satu kondisi dengan cermat. Nomor 3. Menurut Anda, apakah pendidikan karakter perlu diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia? Berikan alasannya mengapa dan apa pengaruh pendidikan karakter terhadap IQ. Menurut saya, pendidikan karakter itu perlu, karena pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk membantu kita untuk menjadi cerdas atau pintar, dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat berpengaruh baik bagi pendidikan Indonesia. Soal nomor 4. Menurut Goleman ada 5 kecerdasan emosi. Menurut Anda, apakah Anda bisa memiliki kecerdasan emosi tersebut? Deskripsikan bagaimana kecerdasan emosi yang ada pada diri Anda berdasarkan pengalaman Anda dalam mengontrol EQ. Menurut saya pribadi, mungkin saya memiliki kelima kecerdasan emosi tersebut, tapi belum sepenuhnya. Karena berbicara tentang emosional, saya belum tahu banyak. Tapi berdasarkan pengalaman saya, di antara 5 kecerdasan emosi tersebut ada memotivasi diri sendiri adalah hal yang masih susah bagi saya, karena saya tidak memiliki kepercayaan diri pada diri saya sendiri, dan hal itu membuat saya susah untuk melakukan suatu tindakan. Soal nomor 5. Silahkan terapkan langkah-langkah peningkatan EQ di rumah. Kemudian ceritakan apa yang Anda rasakan dan deskripsikan tentang siapa diri Anda, bagaimana Anda menjalani hidup, dan apa upaya yang Anda lakukan dalam meningkatkan kecerdasan EQ yang Anda miliki. Setelah melakukan praktik tersebut, saya dapat mendeskripsikan bahwa saya orang yang kurang percaya diri. Karena dalam mengenali emosi, pengendalian emosi, dan memberi motivasi kepada orang lain, itu semua bisa saya lakukan kecuali memotivasi diri saya sendiri. Dan itu membuat saya tidak bisa mengeluarkan potensi yang ada pada diri saya sendiri. Tugas kelima, yaitu tentang tugas pokok bahasan perkembangan kognitif peserta didik. Soal nomor 1. Buatlah rangkuman atau mind mapping terkait konsep perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif berdasarkan pada emosi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan membimbing tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Nomor 2. Berikan contoh tahap-tahap perkembangan kognitif pada manusia sesuai dengan skema Piaget. Ceritakan berdasarkan persepsimu sendiri. Tahap pertama perkembangan kognitif itu tahap sensoriomotorik. Tahap ini berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira 2 tahun. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Contohnya ketika seorang bayi melihat benda yang bergerak secara langsung atau refleks, bayi akan mendekati benda tersebut. Tugas 6, yaitu tentang pokok pembahasan perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Nomor 1. Buatlah rangkuman atau mind mapping terkait konsep perkembangan moral dan spiritual pendidik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Kebiasaan melakukan baik dan berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin. Moral sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Soal nomor 2. Berikan contoh tahap-tahap perkembangan moral dan spiritual pada manusia menurut Karl Leiber.
Ceritakan berdasarkan persepsimu sendiri dan apa yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap perkembangan moral yang pertama yaitu prakonvensial. Tingkat ini terjadi pada anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar, yaitu pada usia 4-10 tahun. Ini adalah tingkat yang paling rendah pada tingkat ini. Anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Tingkat ini dibagi kepada 2 tahap. Tahap pertama orientasi hukuman dan ketaatan, dan tahap kedua individualisme dan tujuan. Contohnya seorang anak yang mengekspresikan sikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Tugas ketujuh yaitu tentang pokok pembahasan perkembangan psikososial. Soal pertama itu buatlah mapping atau ringkasan materi terkait informasi penting pada pokok pembahasan perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, perkembangan pribadi manusia, dan perubahan suatu individu dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial berkaitan dengan hubungan sosial. Psikososial dapat selalu berubah-ubah berdasarkan pengalaman dan informasi yang didapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Soal nomor 2. Jelaskan konsep perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson. Berikan contoh implikasi dalam pembelajaran. Konsepnya itu industri versus inferiority atau industri versus inferior usia 6-11 tahun. Anak-anak yang penuh inisiatif ketika mereka memasuki sekolah dasar akan mengarahkan energinya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Mereka tertarik pada bagaimana suatu diciptakan dan bagaimana suatu bekerja. Mereka akan menghasilkan penemuan-penemuan baru sesuai dengan kemampuannya. Orang tua atau guru yang bijaksana akan memberikan antusiasme pada ketertarikan anak atau siswa terhadap kegiatan produktif untuk mendorong berkembangnya ketekunan pada anak atau siswa. Contohnya, seorang anak yang ingin membuat sesuatu tentu harus berpikir atau berimajinasi. Dengan hal tersebut, sesuatu yang diingin dibuat dapat diciptakan. Tugas 8 yaitu perkembangan bahasa. Soal pertama yaitu buatlah mapping atau ringkasan materi terkait informasi pada pokok bahasan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, suatu peningkatan tata cara dalam menggunakan kata, seperti menggunakan kalimat atau bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dan dipahami. Teorinya seperti teori behaviorisme, teori nativisme, dan teori kognitivisme. Tugas ke-9 yaitu tentang tugas bahasan misbehave peserta didik. Soal pertama yaitu buatlah mapping atau ringkasan materi terkait informasi penting pada pokok bahasan misbehave peserta didik. Misbehave, perilaku yang tidak baik seperti kenakalan remaja, menyakiti teman, kekerasan, dan lain-lain. Perilaku ini sering terjadi di lingkungan pendidik maupun lingkungan masyarakat. Anak yang berperilaku demikian tidak lepas dari peran orang tua. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut seperti tekanan dari teman dan rendahnya pendidikan, kurangnya bimbingan dari orang tua. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan bagaimana macam-macam perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik. Perilaku seperti mengganggu di kelas bisa saja terjadi di setiap tingkatan umur. Terjadi seperti dalam masalah tugas siswa, seringkali memaksa temannya untuk memberi contekan. Itu bisa mengganggu siswa dan perilaku lainnya, seperti membentak ketika ditegur guru dan melarikan diri dari kelas yang masih berlangsung proses pembelajaran. Soal ketiga yaitu silahkan identifikasikan dan jelaskan berbagai strategi intervensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif, reinforcement positif, punishment, shaming, dan team out. Disiplin positif
akan berdampak baik bagi perilaku misbehave karena bisa mendapat bimbingan dan menerimanya dengan baik dan akan bisa memotivasi diri. Dan untuk reinforcement positif dan negatif dengan memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik, mungkin semua siswa akan mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Dan sharing dengan memberi dukungan atau motivasi dapat membantu perilaku misbehave untuk menjadi lebih baik. Dan terakhir ada team out. Dengan memisahkan anak-anak yang bermasalah dan yang tidak bermasalah akan mengurangi risiko terjadinya misbehave. Nah, itulah pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.